Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 5C akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Etiket Berdiri dan Etiket Duduk. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama bernama Siti Masidah, yang kedua adalah saya sendiri atau Dian Ulfiatur Rahmah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Disimak baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Apa etika itu? Etika mempunyai makna yaitu susila, keadaban, kelakuan atau sikap dan perbuatan yang baik. Secara terminologi, kata etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruknya suatu perilaku, atau disebut juga sebagai teori nilai. Etika disebut sebagai ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan secara etimologis, etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau watak. Sementara Suseno mendefinisikan etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Apa sih pengertian etiket itu? Jadi, selama ini banyak yang berpendapat bahwasanya etiket merupakan suatu turunan atau bagian dari etika itu sendiri yang diwujudkan sebagai tata krama atau tata cara dalam membangun sebuah hubungan antara sesama manusia, tetapi lebih bersifat relatif, yang artinya bahwa etiket ini tergantung dari sudut pandang dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Sedarmayanti menyebutkan bahasanya etiket ini adalah cara bicara yang sopan, cara duduk, menerima tamu, dan sopan santun lainnya. Selain itu, Ermawanti menyebutkan bahasanya etiket adalah tata cara pergaulan antar manusia yang meliputi aturan, tata krama, tata tertib, sopan santun dalam tindakannya. Nah, dari kedua pendapat di atas, maka makna etiket lebih merujuk kepada perbuatan yang dapat digunakan dalam memperlancar pergaulan dan dapat pula untuk membantu dalam menunjang dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kita sudah tahu ya apa bedanya etika dan etiket ini. Jadi kalau etiket ini lebih dikaitkan, lebih berhubungan dengan tata cara atau tata krama atau bagaimana suatu perbuatan yang harus kita lakukan yang biasanya diharapkan dan ditentukan oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian etiket duduk. Etiket duduk merupakan tata krama atau tata cara dalam keadaan duduk. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan sangat besar dalam menjaga kestabilan tubuh kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dalam posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi tubuh saat duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam duduk. Yang pertama, duduk bersila. Sebagian besar suku bangsa Indonesia masih memakai cara ini. Jika ada yang telah meninggalkan cara ini, jumlahnya pun belum banyak dan terbatas pada mereka yang mungkin hanya tinggal di kota-kota saja. Duduk bersila pada umumnya dilakukan di atas lantai atau di atas karpet, di atas tikar yang dibentangkan di atas lantai, atau terlebih dahulu harus membuka alas kaki sepatu atau kaos kaki. Kaki dapat dilipat sedemikian rupa
sehingga kedua telapaknya tidak kelihatan dan tersembunyi di bawah paha. Telapak kaki kiri berada di balik paha sebelah kiri. Pada wanita, duduk bersila sedikit berbeda, yaitu lipatan kaki lebih kecil atau meringkut. Kedua lututnya agak diangkat dan bertumpu pada kedua telapak kakinya. Yang kedua, sikap duduk yang baik bagi seorang tamu. Hal ini harus mengingat pada keadaan, tempat, dan kepada siapa Anda dan tempat yang bisa pula, maka Anda boleh duduk dengan sikap yang biasa juga. Tetapi pada keadaan, tempat, dan pembicaraan yang serius, maka sikapnya harus serius pula. Apabila menjadi tamu, maka duduklah agak maju sehingga punggung agak renggang dengan sandaran kursi. Sikap demikian biasa ditunjukkan kepada orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya, atasan, pejabat tinggi, atau orang tua. Dalam suasana demikian, selain dengan sikap duduk tanpa menyandarkan tubuh pada sandaran kursi, sebaiknya tangan juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tangan tidak terletak di atas sandaran tangan, tetapi berada di muka, terletak di kedua belah paha. Kepala hendaknya agak menunduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara duduk yang benar. Ada beberapa cara mengenai duduk yang baik dan benar. Yang pertama, tidak duduk di atas meja. Kita tidak boleh duduk di atas meja, tetapi harus duduk di atas kursi, karena meja adalah tempat untuk meletakkan sesuatu, bukan untuk tempat diduduki. Yang kedua, badan tegak tetapi tetap santai atau rileks. Pada saat duduk, badan sebaiknya tegak, bukan membungkuk, akan tetapi harus tetap santai atau rileks. Jadi jangan tegang. Dan pada saat duduk, badan tidak boleh disandarkan ke kursi. Yang ketiga, kaki di bawah tetapi tetap rapat. Kaki berada di bawah dalam keadaan rapat, jadi jangan diberi jarak atau celah antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri. Yang keempat, tidak tumpang kaki atau tidak menyilangkan kaki. Pada saat duduk tidak boleh tumpang kaki atau menyilangkan kaki. Maksudnya yaitu kaki yang kanan tidak boleh ditumpang ke kaki yang kiri, dan kaki yang kiri juga tidak boleh ditumpang ke kaki yang kanan. Yang kelima, tidak naik ke atas kursi. Kaki tidak boleh sesekali naik ke atas kursi, seperti jongkok atau bersila di atas kursi. Itu sama sekali tidak boleh. Jadi, kaki harus tetap menyentuh lantai. Kemudian yang selanjutnya ada etiket berdiri. Etiket berdiri merupakan suatu tata krama atau tata cara dalam keadaan berdiri. Bangsa Indonesia khususnya dan bangsa-bangsa timur yang lain pada umumnya, sikap berdiri dinilai juga dari segi kesopanan. Lain halnya dengan bangsa-bangsa barat pada umumnya. Mereka kurang mempunyai pandangan yang khusus tentang hal itu. Demikian pula karena etika mencakup segala kegiatan dan tingkah laku manusia, maka sikap berdiri sudah menjadi hal yang harus mempunyai ketentuan-ketentuan juga. Selanjutnya ada uraian-uraian tentang sikap berdiri. Jadi yang pertama ada berdiri di muka umum. Nah, berdiri di muka umum ini semisal apabila kita melakukannya itu tengah bernyanyi ataupun berpidato. Nah, sikap berdiri ketika berpidato atau menyanyi ini juga perlu diperhatikan dengan sopan santun pula. Dalam soal apa dan untuk keperluan apa kita berdiri untuk berpidato ataupun perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Nah, berpidato dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, dan lain sebagainya sudah pasti tentu berbeda dengan pidato, rapat-rapat umum, ataupun rapat politik lainnya yang sejenisnya. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan tentang sikap berdirinya.
pada upacara-upacara yang mengharuskan kita berlaku khidmat. Kita akan nampak lebih berwibawa dan lebih meresapi atau meresapkan suasana. Apabila kita berdiri tegak dengan kaki merapat dan tanpa menggunakan gerakan tangan atau gerakan-gerakan lainnya. Nah, dalam hal ini demikian sebaiknya kedua tangan disilangkan ke muka, sedang untuk berdiri dalam suasana yang lain akan siap-siap itu harus berlainan pula. Jadi harus disesuaikan ketika kita akan berdiri di tengah umum. Berdirinya ini kita untuk apa, untuk acara apa, bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian berdiri untuk antri. Jadi ketika kita berdiri untuk antri itu harus berhati-hati dalam menempatkan dirinya, karena sedikit saja kita membuat kesalahan, niscaya kita akan menerima umpatan atau sasaran dari pihak lain. Dalam keadaan demikian, setiap orang harus dapat menguasai kesabaran masing-masing. Sebaliknya, berdirilah berjajar urut ke belakang dengan baik, tenang dan sabar, jangan resah. Maksudnya, berulang-ulang atau melonggok-longgok ke muka atau menoleh ke belakang, jangan pula berdesak-desakan atau berebut-rebutan atau main serobot. Jadi ketika kita berdiri untuk antri itu jangan malah langsung ke depan, kemudian di depan sedangkan di depan itu ada orang, itu malah nanti jadinya tata cara berdiri yang benar itu yang pertama, tidak berdiri sambil tolak pinggang. Kemudian yang kedua, tidak membusungkan dada. Kemudian yang ketiga, tidak mengadahkan wajah. Yang keempat, tidak menghalangi ketika orang jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ulfiatur Rohmah. Saya dari kelas 5C. Di sini, saya akan mempraktikkan cara duduk yang baik dan benar. Disimak baik-baik ya. Cara duduk yang baik dan benar. Yang pertama, badan harus dalam keadaan tegak. Tidak boleh menyenderkan badan ke kursi. Badan harus dalam keadaan tegak. Yang kedua, kedua kaki harus rapat. Tidak boleh ada celah di antara kedua kaki. Tidak boleh. Kedua kaki harus rapat. Yang ketiga, hindari menyilangkan kaki di atas maupun di bawah. Tidak boleh atau hindari. Kaki harus tetap menyentuh lantai. Yang keempat, kedua kaki tidak boleh naik ke atas kursi, bersila atau berjongkok. Itu tidak boleh. Kaki harus tetap berada di bawah. Yang kelima, tidak boleh duduk di atas meja. Harus duduk di atas kursi. Tata cara berdiri yang benar itu yang pertama, tidak berdiri sambil tolak pinggang. Kemudian yang kedua, tidak membusungkan dada. Kemudian yang ketiga, tidak mengadahkan wajah. Yang keempat, tidak menghalangi ketika orang jalan. Yang kelima, tidak berdiri di tengah jalan. Kemudian tidak berdiri di depan pintu. Dan juga kaki tidak terlalu lebar. Nah, contoh atau praktik yang pertama, tidak berdiri sambil tolak pinggang. Jadi berdirinya itu ya seperti ini berdiri. Jadi nggak usah pakai gini-gini bertolak pinggang. Jadi tangannya nggak usah bertolak pinggang seperti ini. Kemudian yang kedua, tidak membusungkan dada. Jadi ketika kita berdiri itu ya wes normal gitu loh, biasa aja. Nggak pakai dadanya tuh digini-giniin, nggak. Jadi biasa gini. Kemudian yang ketiga, tidak mengadakan wajah. Wajahnya itu ya apa ya, standar gitu loh, nggak terlalu gini, jadi tidak mengadakan wajah tuh gini. Nah, kemudian yang keempat, tidak menghalangi orang jalan. Jelas ketika kita berdiri itu kita juga harus melihat-lihat yang pas posisinya kita ini berdiri di sebelah mananya, jadi jangan sampai kita menghalangi orang yang jalan. Kemudian tidak berdiri di tengah jalan. Jadi ketika kita berdiri itu posisikan diri kita itu di samping-samping. Jadi tidak di tengah-tengah gitu. Kemudian tidak berdiri di depan pintu. Kemudian kaki tidak terlalu lebar. Jadi kaki ya biasa gitu, jangan terlalu lebar. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kami berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.